Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat siang adik-adikku yang kukasihi dimanapun berada sekarang ya. Apa kabar hari ini? Moga-moga adik-adikku sekalian sehat walafiat ya. Kemudian jangan lupa di masa COVID-19 ini jaga protokol kesehatan. Pakai masker, the first, the second jaga jarak, and the third selalu cuci tangan ya. Itu harus dilazimkan sebagai protokol kesehatan. Bila bepergian adik-adik itu jangan lupa pakai masker ya. Kemudian kalau pulang kembali ke kos-kosannya atau ke rumahnya itu langsung ganti baju kotornya, dibuka, mandi dulu bersih-bersih pakai sabun, baru kemudian pakai baju yang bersih ya adik-adik ya. Jadikan area rumah Anda, area kos-kosan Anda, base camp Anda atau tempat Anda menginap menjadi area steril gitu ya. Itu kita membantu diri kita dan orang lain ya adik-adik. Oke, hari ini kita akan bicara masalah apa itu residif and for hazard handling ya. Ya, residif apa atau residivis and for hazard handling, perbuatan yang diteruskan ini ya. Adik-adik, kita nggak bicara masalah konkursus idealis, konkursus realis ya. Masih dalam ranah Saman Love ya. Tapi kita membicarakan masalah perbedaan residif and for hazard handling saja gitu. Kita lebih spesial membahas masalah itu. Tapi sebelumnya kita tunda dulu ya pembicaraan, nanti akan kita lanjutkan pada season berikutnya. Mungkin akan kita selang-selingi dengan musik. Oke adik-adik, kita lanjutkan cerita kita tentang residif atau residivis with for hazard handling. Apa sih perbedaannya gitu ya. Namun sebelum itu kita akan nyanyi dulu satu buah lagu dari Bimbo. Sendiri, kini aku sendiri lagi. Tak peduli apa kata hati, tak peduli. Sendiri mungkin lebih baik begini. Tak peduli apa kata hati, biarkan dimanapun aku berada. Jangan datang atau kirim salam tanda cinta. Ku tutup mata dan hati untuk cinta, karena antara engkau dan aku telah terlarang ada cinta. Dulu segalanya indah bercahaya, kini hambar pucat tiada warna. Dahulu penuh manja tawaria, kini bisu memberi
sendu sendiri, berteman sedih dan air mata, bertumbuh dengan duka nestapa dan merana. Ku tutup mata dan hati untuk cinta, karena antara di kau dan aku telah terlarang ada cinta. Dulu segalanya indah bercahaya, kini hambar pucat tiada warna. Dahulu penuh manja tawaria, kini bisu membeku dan sendu. Lara, oh, sendiri. Oke, gitulah sebuah lagu sendiri dari Bimbo. Ya, adik-adik. Jadi kita lanjut cerita kita tentang recidif atau recidivis with for hazard handling. Apa sih barangnya itu? Apa sih makhluknya itu? Ya, adik-adik. So, I want to explain to you. Kalau residif itu atau residivis itu biasanya, bukan biasanya, harus yang seperti itu. Seorang melakukan tindak pidana, dia melakukan suatu tindak pidana, sudah dihukum, inkrah, dijalaninya hukuman itu 2, 3 atau 5 tahun. Kemudian dia setelah bebas, habis masuk hukumannya, dia keluar, dia melakukan tindak pidana lagi. Nah, tindak pidananya bisa macam-macam. Ya, iya. Misalnya kalau macam pencurian, ya mungkin nanti dia pencurian lagi, atau pembunuhan, ya 362 dilakukannya, atau 338, 340 gitu. Beragam gitu ya. Itu residivis. Jadi artinya orang yang pernah dihukum, jatuh vonisnya inkrah, dijalaninya di lembaga pemasyarakatan hukuman itu, ya, si terpidana tadi kan tok palu, tok. Nah, dijatuhkan hukuman sekian tahun penjara misalnya, 5 tahun penjara ya kan gitu misalnya gitu ya. Dijalaninya hukuman itu, kita anggaplah inkrah gitu ya, nggak ada dia banding kasasi, langsung diterima putusan, ya, dihukum dia. Setelah dihukum 5 tahun, ya itu kan nggak full biasanya, kita dapat remisi ya, 2/3 dijalani kan udah bisa bebas dia gitu ya. Keluar dia dari penjara, keluar dari lembaga pemasyarakatan, dia melakukan tindak pidana lagi. Itu namanya residif atau residivis gitu. Jadi keywordnya terpidana yang telah melakukan, yang sudah menjalani hukuman inkrah, keluar dari penjara, dia melakukan perbuatan pidana lagi. Jadi kuncinya tindakan pidana yang dilakukannya berselang-seling dengan adanya putusan inkrah gitu ya, putusan dari hakim, putus, dijalaninya dia melakukan tindakan kejahatan lagi,
Itu namanya residivis. Jadi kambuhan ya, penjahat kambuhan nih. Udah dihukum, iya kan? Keluar dari penjara, buat lagi. Itu namanya residif. Bahasa Belandanya residivis. Ya gitu. Ya. Kalau for hazard handling, adik-adik, itu for hazard handling, perbuatan yang diteruskan. Artinya, suatu tindak pidana juga sesungguhnya, tapi belum ada putusan pengadilan. Dia berlanjut gitu ya. Semacam lah itu ya. Satu jenis, satu semacam tindakannya. Kalau dosen saya dulu mencontohkan, Pak Muhtar itu ya, di kampus mencontohkan dia pencurian sepeda, dia mencontohkan. Ya. 362 pencurian, tapi pencurian sepeda. Dia dicurinya sepeda itu nggak utuh gitu ya. Pertama di curinya lingkarnya dulu, kemudian batang dari sepeda itu ya, kemudian bannya gitu ya, kemudian stangnya gitu ya, kemudian rantainya gitu ya, sehingga nanti terbentuklah sebuah sepeda. Tapi di antara perbuatan kriminal yang dilakukannya tadi, dia mencuri lingkar sepeda, ban sepeda, batang sepeda, and then kapnya, stang sepedanya. Di antara perbuatan banyak tadi itu, misalnya dia mencuri bannya, ya, kemudian besoknya dicurinya lagi stangnya, besoknya lagi batangnya, besoknya lagi dicuri apanya, bannya gitu ya. Ada 5 kali perbuatan pidana ini ya, tindak kriminal yang dilakukan itu, perbuatannya antara satu perbuatan dengan perbuatan lain ini belum pernah dijatuhi oleh hukuman pidana dia gitu. Jadi berlanjut perbuatannya itu berulang-ulang, tapi belum ada vonis inkrah bagi perbuatannya. Baik ketika dia mencuri lingkar misalnya kan, ya kan, misalnya hari ini mencuri lingkar, dia belum ketangkep nih, belum ada hukuman, belum ada vonis jatuh ya, belum ada vonis dijatuhkan kepadanya nih, ya. Kita anggap lagi itu, nggak usah kita cerita dari BAP, jaksa penuntut umum dan sampai ke hakim. Dia belum ada tindakan itu gitu ya, belum ada putusan pidananya. Dia nyuri lagi stangnya, kemudian besoknya lagi, lusanya dia nyuri bannya, kemudian nyuri batang sepedanya gitu, kemudian besoknya lagi nyuri kapnya itu gitu ya, sehingga terbentuklah sebuah sepeda. Dan seluruh perbuatan yang berantai tadi ini belum pernah sekalipun dia ketangkap gitulah ya, sehingga perbuatannya masih berlanjut terus sampai terciptalah sebuah sepeda. Kalau dosen saya dulu mencontohkan seperti itu, Pak Muhtar, gitu ya, sepeda gitu ya, pencurian sepeda itu namanya for hazard handling, perbuatan yang diteruskan. Sebab apa? Perbuatan itu berlanjut gitu, dan di antara perbuatan pidana yang satu dengan perbuatan pidana yang lain itu belum ada putusan pengadilan yang inkrah gitu. Dia curi pertama nggak ketangkep, nyuri lagi, tapi berlanjut itu pada jenis barang yang sama. Jadi Pak Muhtar mencontohkan dengan contoh sepeda tadi lah, agar nampak dia barang sejenis gitu ya. Ya kan sejenis tuh sepeda gitu ya, sepeda dari bannya, lingkarnya besoknya lagi, lusanya batangnya gitu ya, sampai terbentuklah sebuah sepeda gitu ya. Gitu, saya ingat seperti itu. Adik-adik ya. Jadi itu bedanya ya. Satu tadi kalau residivis atau residif, perbuatan yang satu, tindak pidana yang satu dan tindak pidana yang lain sudah pernah diselang-selingi oleh putusan pengadilan yang inkrah gitu ya. Udah pernah dijalanin, udah keluar dia,
Iya kan? Setelah bebas, buat lagi. Nah, kejahatannya yang sama atau yang lain gitu. Itu nama residif atau residivis, ya. Jadi penjahat kambuhan yang ada udah catatan kriminalnya dia. Kalau yang tadi ini belum ada catatan kriminalnya. Kita anggaplah pencurian pertama sampai kelima ini dia belum pernah tertangkap di perbuatan dia yang keenam mungkin baru dia ketangkap gitu ya. Jadi dari pertama dia belum pernah ketangkap nih gitu. Jadi belum ada catatan kriminalnya. Ya, jadi perbuatan berlanjut baru terakhir dia ketangkap gitu di perbuatan yang keenam. Nah, perbuatan tindak pidananya gitu. Itu namanya for hazard handling. Perbuatan yang diteruskan gitu ya. Dia masuk ke rumpun summon love memang. Kita nggak cerita membahas masalah summon love-nya ya, yang kursus idealis, kursus realis plus for hazard handling tadi ya. Itu nanti ada pada season lain lah kita cerita, karena ada pengurangan hukuman penjatuhan hukumannya yang campuran pidananya tadi kan, tindakannya ada bisa mencuri, bisa sekaligus menganiaya gitu. Itu kan ada ceritanya lagi nanti ya. Mana yang dijatuhin hukuman yang mana, yang maksimal yang mana, kemudian ditambah sepertiga gitu ya. Ya itu nanti ya kita cerita. Tapi kita fokus cerita masalah residif atau residivis versus for hazard handling. Bedanya kalau residif atau residivis antara satu perbuatan dengan perbuatan pidana yang lain diselang-selingi putusan, sudah ada putusan ingkrah dia dijalani gitu ya, tapi dia berbuat lagi. Kalau di for hazard handling perbuatannya diteruskan, pidana pertama, kedua, ketiga dia nggak ketangkep, kelima atau mungkin keenam baru dia ketangkap gitu ya. Nah, jadi seolah-olah dia nggak pernah berbuat kriminal. Setelah diinterogasi nanti baru tahu udah pencurian yang keenam rupanya nih ya, sehingga terbentuklah sebuah sepeda tadi gitu. Tapi dia nggak pernah ketangkap dari 1 sampai 5, ke 6 baru ketangkap gitu. Baru di ke-6 itu dia ada putusan kan gitulah ya kan. Baru nanti ke residif, dia atau residivis kalau setelah keluar dia melakukan tindak pidana lagi gitu ya. Begitu adik-adik. Semoga bermanfaat ya. Semoga dapat dipahami ya gitu adik-adik ya. Kan bedanya dikit aja gitu deh, nggak usah bingung-bingung. Pokoknya kalau residivis perbuatannya yang berlanjut apa diselang-selingi oleh putusan yang inkrah sudah gitu. Dia jalanin putusan itu, dia keluar dari penjara, buat lagi gitu. Baik perbuatan yang sama. Nah kalau kambuhan biasanya perbuatan yang sama, mencuri lagi atau merampok dia gitu ya. Dari mencuri merampok atau dari mencuri gitu ya. Kalau yang ini tadi dia berlanjut, belum ada putusan gitu. Perbuatan pidana yang 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, yang ke-6 baru ketangkap gitu. Iya ya dia. Semoga dipahami dan bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe dan share ya. Like, subscribe dan share kepada teman-teman adik-adik ya, agar supaya bermanfaat dan adik-adik pun jadi berpahala ya, karena ini kan pelajaran gitu ya, dikit-dikit ada pelajarannya walaupun santai sambil nyanyi-nyanyi ya. Oke lah, Khairul kalam saya sudah dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat siang.